Ayo, sedikit lagi. Garis finish sudah kelihatan. Ayo, kamu bermandi keringat, tapi itu sepadan. Ini dia, lari 5 kilo yang kata orang gak mungkin kamu selesaikan. Terbukti, mereka salah. Tapi sekarang, yang kamu pikirkan cuma mandi air dingin. Di luar panas terik, bukan hari yang cocok untuk berlari. Tapi setidaknya, itu sudah berlalu. Dalam keadaan begini, mandi air dingin cocok sekali. Di satu sisi, bisa bantu mendinginkan badan. Mandi air dingin juga memanjakan otot-ototmu yang sangat butuh perhatian setelah semua latihan tadi. Tapi, gimana kalau kamu memutuskan untuk mandi air dingin tiap hari selama sebulan penuh? Ini baru hari pertama, dan kamu sudah berpikir ini bukan pengalaman menyenangkan. Kamu tahu akan memulai eksperimen itu, dan kamu sudah merasa takut sejak pergi tidur semalam. Tapi, sekaranglah waktunya. Kamu mematikan alarm dan bangkit untuk bekerja. Mandi bukan hanya membersihkan badanmu, tapi juga membuatmu bangun perlahan. Itu sih kalau mandi air hangat. Mandi air dingin bakal langsung bikin kamu melek. Kamu memutar keran, tapi nggak yakin mau gimana. Mau mengumpulkan keberanian dan langsung melangkah ke bawah air? Atau kamu mau melangkah pelan-pelan dan hati-hati? Nggak yakin juga mana yang mendingan. Ini hari pertama, dan kamu merasa berani. Jadi kamu meloncat masuk tanpa rasa takut. Ini membeku. Tapi saat air dingin menyentuh kulitmu, tubuhmu mulai terbiasa dengan suhu itu. Mandi pun rasanya bisa tertahankan sejauh ini. Menarik napas dalam-dalam beberapa kali mungkin akan membantu. Tapi kamu langsung jadi lebih waspada. Itulah salah satu kelebihan mandi air dingin. Sebelumnya, suhu tubuhmu hangat. Dan kejutan yang dirasakan tubuhmu tidak hanya menambah asupan oksigen, tapi juga meningkatkan detak jantung. Rasanya seperti banjir adrenalin. Kamu teringat saat lari 5 kilo beberapa hari lalu. Mandi air dingin memang membuatmu segar. Itu karena air dingin berkhasiat khusus membantu memulihkan nyeri otot. Dan karena berlari sejauh itu bukan main-main, mandi hampir berfungsi seperti sehari di spa bagi tubuhmu. Pasti enak banget setelah lomba melelahkan begitu. 2 minggu berlalu dan kamu sudah setengah jalan dalam eksperimenmu. Udah jam 7 pagi. Saatnya mandi air dingin lagi. Oke, ini dia. Setelah mandi, kamu keluar. Begitu melangkahkan kaki di kantor, hal pertama yang dilihat rekan-rekan kerjamu adalah kamu benar-benar bersinar. Ini bukan pertama kali mereka sadar hal ini. Tapi hari ini, kamu bahkan lebih berseri-seri daripada biasanya. Rambutmu tampak menakjubkan, sehat dan berkilau. Mau nggak mau, kamu berpikir, pasti ini karena mandi air dingin. Dan kamu benar, ini memang karena itu. Ternyata, mandi air dingin membuat rambutmu lebih kuat dan menutup kutikula. Ini berarti rambutmu kelihatan dan memang lebih sehat dari sebelumnya. Mandi air hangat bisa mengeringkan kulit kepalamu. Uap air panas juga tidak baik bagi kesehatan rambutmu. Sedangkan air dingin tidak menghilangkan minyak alami dari rambutmu. Minyak inilah yang memberikan tampilan sehat kemilau yang kamu miliki sekarang. Kulitmu juga tampak segar. Dan sekali lagi, semua berkat mandi air dingin. Satu hal yang kamu sadari seiring waktu adalah kamu merasa lebih energik di pagi hari. Itu karena kamu jadi waspada saat air dingin menyentuh kulitmu. Seolah mendadak punya kekuatan super. Alih-alih lamban selama jam-jam kerja awal, kamu jadi produktif sekali. Kamu bisa menuntaskan pekerjaan lebih cepat daripada yang sudah-sudah. Laporan yang biasanya butuh waktu setengah hari, sekarang bisa siap dalam beberapa jam. Pernapasanmu juga lebih baik, dan pagi hari rasanya beda sekarang. Jalan-jalan setelah mandi air dingin belum pernah terasa sesegar ini. Mungkin karena sekarang juga musim panas, dan rasanya pagi-pagi sudah gerah. Kamu keluar dengan rambut masih agak basah dan tubuhmu terasa sejuk. Sinar matahari menerpa wajahmu, dan kamu merasa luar biasa. Begitu selesai jalan-jalan, rambutmu sudah kering dan tubuhmu hangat lagi. Ketika saatnya pergi bekerja, kamu sudah segar dan lebih siap menghadapi hari. Tapi, kenapa kamu memutuskan untuk mandi air dingin tiap hari selama sebulan penuh? Rasanya kan kayak bangun dan loncat ke kolam dingin membeku di tengah musim hujan. Itu karena kamu merasa sudah terlalu nyaman dan rutinitasmu mulai membosankan. Kamu bangun dan mematikan alarm.
Dengan mata masih setengah tertutup, kamu menuju kamar mandi. Lantas, kamu mandi dengan air hangat, masuk mobil, dan tiba di kantor. Begitulah. Mandi dengan air dingin adalah cara baru agar semuanya tetap menarik dan menyenangkan. Dan bukan itu saja, sebelum memulai eksperimen, kamu lihat timbanganmu nambah beberapa kilo. Itu nggak bisa dibiarkan. Untungnya, mandi air dingin juga bisa mengatasi hal itu. Ada beberapa sel lemak dalam tubuhmu. Sel-sel itu dinamakan lemak coklat. Sel-sel ini bisa membantu menghasilkan panas saat kamu membutuhkannya. Saat mandi air dingin, tubuhmu tentu harus menghangatkan diri. Maka, sel-sel itu mulai bekerja, membakar lemak untuk menghasilkan panas. Inilah yang membantumu menurunkan berat badan. Sel-sel lemak coklat biasanya ditemukan di sekitar leher dan bahu. Untungnya lagi, ini adalah area yang terus terkena air saat kamu mandi. Alasan lain untuk mulai mandi air dingin adalah sistem imunmu akan menjadi lebih kuat. Demam? Nggak pernah lagi tuh. Mandi air dingin juga cepat. Kamu jelas nggak mau berlama-lama di bawah guyuran air sedingin es itu. Jadi, mungkin kamu cuma butuh sekitar 5 menit untuk membersihkan badan. Mungkin kamu tipe orang yang butuh berjam-jam di kamar mandi. Nah, bulan ini tagihan airmu akan jauh lebih enak dilihat. Kalau setelah mendengar ini, kamu nggak sabar ingin segera mulai bereksperimen sendiri. Ada tips untukmu. Tutup matamu sebelum masuk kamar mandi. Cobalah berpikir, ini cuma mandi, nggak bakal lama kok. Kamu juga nggak harus langsung pakai air dingin. Coba pakai air suam-suam kuku, lalu pelan-pelan kurangi suhunya. Orang bilang ini curang, tapi kalau menurutku sih, ini adaptasi. Kendalikan napasmu. Tarik napas panjang-panjang saat di dalam. Ini akan membuat seluruh pengalaman lebih bisa ditahankan. Saat keluar dari kamar mandi, kamu akan merasa segar. Seduh minuman hangat kalau tubuhmu masih menggigil. Tapi jangan mandi air dingin saat kamu sedang kedinginan ya. Efeknya akan berlawanan dengan yang ingin kamu capai. Bahkan, kamu bisa jatuh sakit. Jadi, kalau kamu merasa tidak sehat, tetaplah mandi air hangat. Bagaimanapun, tubuhmu sudah terbiasa dengan itu. Mandi air hangat bisa membuka saluran pernapasan. Artinya, napasmu akan lebih lega dan kamu merasa lebih sehat secara keseluruhan. Nah, bayangkan ini, sudah jam 1 pagi dan kamu siap untuk pergi tidur. Kamu melakukan rutinitas malammu sebelum tidur dan kamu sudah merasa rileks di bawah selimut. Jam mulai berdetak dan duar, sudah jam 2 pagi, tapi kamu justru merasa lebih segar. Oke, cukup. Kamu menjauhkan ponsel dan berusaha memejamkan mata. Tapi setengah jam kemudian, kamu masih menatap langit-langit. Sambil bertanya-tanya, kenapa nggak tidur-tidur juga? Nah, aku punya trik untukmu. Bangkitlah dari tempat tidur dan mandi air hangat. Kemungkinan kamu akan tertidur, paling lambat dalam 1 jam. Memang tidak instan, tapi bisa membantu. Kamu akan merasa lebih rileks begitu air hangat mulai mengguyur bahu dan punggungmu. Ini akan mengurangi stres tubuh. Dan saat akhirnya keluar dari kamar mandi, kamu bukan hanya akan merasa tenang, tapi juga segar. Mandi air hangat juga sangat membantu saat kamu sakit kepala. Dan kalau mau lebih mantap, pakai minyak esensial untuk relaksasi guna memperbaiki suasana hati. Entah kamu pakai air dingin atau air hangat, mandi akan selalu bermanfaat.